Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan rezeki yang luas, kesehatan yang prima, dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin, amin ya Robbal Alamin. Untuk kesempatan pada malam hari ini, Mr. Zack ingin bercerita mengenai korban pesugihan kera. Tetapi sebelum kita ke cerita, Mitra Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah beratensi, yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah sudi like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan atas suatu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikannya dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon di-subscribe supaya Mr. Zack lebih bersemangat lagi dalam membuat konten horor terbaru yang akan menghidrasi rasa haus horor teman-teman. Dan subscribe juga adalah sebuah perbuatan yang baik. Semoga kebaikan teman-teman dibalas dengan kebaikan yang lebih baik lagi oleh Allah. Dan mungkin juga apabila ada teman-teman yang memiliki kisah-kisah horor dan ingin berbagi, silahkan. Alamat ada di kolom deskripsi. Oke, kita ke cerita. Cerita ini diperoleh dari narasumber yang masih kerabat dari Mr. Zack ya. Jadi dulu kalau kita ngobrol-ngobrol dengan saudara, dengan kerabat, pasti ada satu sesi yang akan membahas mengenai cerita-cerita horor. Kisah ini terjadi di sebuah kota besar di Jawa Tengah, dan menurut narasumber akan lebih baik kalau kita samakan atau tidak perlu kita detilkan di mana lokasi kejadian. Tersebutlah narasumber kita samarkan saja sebagai Mas Adi, ya, nama samaran. Mas Adi ini bekerja di sebuah instansi, di sebuah perkantoran, memiliki seorang teman kerja satu kantor, sebutlah namanya Pak Jono, nama samaran. Pak Jono ini anaknya banyak gitu ya, kalau tidak salah anaknya 5, dan Pak Jono ini posisinya hanya karyawan biasa, karyawan rendahan dengan gaji yang boleh dibilang kecil atau pas-pasan. Dan suatu ketika Pak Jono ini mengajukan resign atau pengunduran diri dari pekerjaan dengan alasan untuk mencoba usaha, ya usaha dagang. Semoga penghasilannya lebih besar daripada gaji di tempat kerja yang saat ini. Oke, maka Pak Jono ini resign gitu ya. Ya, Mas Adi sebenarnya menyayangkan kenapa resign gitu. Kok nggak jalan bareng antara kerja kemudian malamnya dagang atau bagaimana gitu. Tapi ya sudah keputusan, Mas Adi menghormati keputusan teman sekantornya yang resign, Pak Jono yang resign. Tidak berapa lama ini dapat kabar, dapat info bahwa Pak Jono ini kena musibah karena salah satu dari anaknya Pak Jono ini meninggal dunia karena kecelakaan gitu ya. Infonya adalah ketika menyeberang jalan dan tiba-tiba tertabrak kendaraan dan meninggal di tempat. Maka Mas Adi ini, nama samaran Mas Adi sebagai narasumber, bermaksud untuk bertakziah atau melayat ke kediaman Pak Jono bersama teman satu kantor lain ya. Kita samakan saja namanya sebagai Mas Budi. Mas Adi dan Mas Budi dengan kendaraan inventaris kantor menuju ke rumah Pak Jono. Ini kejadian di kota besar di Jawa Tengah sekitar tahun 90-an ya, 90-an. Oke, bertakziah seperti lazimnya orang takziah ya, memberikan doa, memberikan uang duka dan sebagainya. Hidup jalan terus gitu kan. Nah, Pak Jono ini kehidupannya semakin berkibar, kehidupannya semakin jaya gitu ya.
dari dagang kecil-kecilan, usaha kecil-kecilan, semakin membesar, semakin jaya, hutang-hutangnya yang dulu banyak di mana-mana sudah mulai lunas, yang dulunya rumah ngontrak sekarang sudah memiliki rumah sendiri yang boleh dibilang rumah mewah gitu ya. Rumah mewah. Dan Mas Adi ini ya turut senang lah ya, karena dulu mantan teman sekantor yang karyawan rendahan, hidupnya prihatin, kontrak sana ngontrak sini, sekarang sudah kaya, sudah punya rumah sendiri, sudah jaya gitu. Sampai suatu ketika berapa tahun kemudian itu dapat info lagi, dapat kabar duka lagi bahwa Pak Jono ini kena musibah lagi. Anaknya yang satu lagi, ya, entah anak keberapa, itu meninggal dunia. Infonya karena kecelakaan olahraga. Simpang siur, ada yang bilang karena tenggelam, ada yang bilang karena kram, kemudian dibawa ke rumah sakit meninggal. Intinya anaknya meninggal karena tahun 90-an ya, teknologi informasi belum secanggih sekarang. Maka Mas Adi dan Mas Budi ya, sebagai sesama teman ya yang dulu pernah satu kantor, ini berziarah ke rumah duka. Tapi sudah mulai terdengar desas-desus, sudah mulai kasak kusuk bahwa Pak Jono ini memperoleh kekayaannya dengan cara yang tidak lazim, yaitu dengan mencari kekayaan dengan menukarkan nyawa anaknya ya. Bahasa lazimnya mencari pesugihan dengan menumbalkan anaknya. Ya, ada isu seperti itu. Tapi Mas Adi dan Mas Budi ini ya, seperti nggak percaya karena mereka pernah satu kantor bertahun-tahun, dan Pak Jono ini orangnya nggak neko-neko. Ketika akan menuju ke rumah duka, salah seorang teman ya, teman lain satu kantor, katakanlah Mas Charlie, yang walaupun tidak begitu akrab dengan Pak Jono ini, ingin nebeng ya, karena pakai mobil kantor, ingin nebeng, ingin ikut takziah. Walaupun satu kantor tapi tidak akrab, tapi yang namanya kalau ada kemalangan, ada musibah, wajiblah untuk ikut bertakziah. Mas temennya ini kita samakan saja namanya Mas Charlie gitu ya. Jadi ada 3 orang yang takziah, Mas Adi, narasumber, kerabat Mr. Zack, Mas Budi, dan Mas Charlie. Mas Charlie ini ternyata bukan orang kosongan, bukan orang sembarangan. Dia boleh dibilang orang yang diberi kelebihan untuk bisa mengetahui atau bisa interaksi dengan sesuatu yang mungkin tidak bisa kita lihat secara lumrah gitu ya. Karena selain dapat kelebihan dari Allah ya, zaman sekarang mungkin namanya anak indigo, Mas Charlie ini juga sering ikut pengajian yang dengan lagu torekot atau lagu tirakat. Oke, kemudian takziah gitu ya, seperti biasa. Dan di tempat takziah ini Mas Charlie ini tidak bilang apa-apa ya, seperti lazimnya orang yang takziah ke rumah duka gitu, memberikan doa, memberikan uang duka, dan pulang. Karena satu mobil kantor ya, Mas Adi nyetir, Mas Budi di samping, dan Mas Charlie di belakang. Mas Charlie ini bilang gitu ya, kayaknya desas-desus yang kita dengar selama ini benar di gitu. Jadi Mas Charlie bilang sama Mas Adi demikian. Kenapa Mas Charlie? Kayaknya memang benar isu atau kasak kusuk atau desas-desus Pak Jono yang mengambil pesugihan itu kayaknya benar. Mas Charlie tahu dari mana gitu kan. Jadi Mas Charlie bilang begini, coba kamu hitung ya, anaknya yang dulu tuh meninggal tahun berapa. Katakanlah tahun 90 sekian. Ini tahun berapa? 90 sekian ya, sekitar ada 2,5 tahun ya, antara 2,5 sampai 3 tahun. Oke, kalau memang demikian ya, wawalam bisawab, tidak bermaksud untuk mendahului kehendak Tuhan ya, kata Mas Charlie. Kita lihat 3 tahun dari sekarang ya, apakah ada kematian lagi dari anaknya Pak Jono. Ya cobalah ya, bukan kita mau mendahului kuasa Tuhan ya.
tidak maksud untuk mendahului kuasa Allah ya. Oke, mereka pulang karena jam kerja, mereka pulang ke kantor dan seperti biasa ya, hidup berjalan seperti biasa ya, bertahun-tahun rutinitas sampai suatu ketika mendengar kabar lagi bahwa anaknya Pak Jono ini meninggal dunia. Nah, Mas Adi dan Mas Budi ini masih ingat ya, sekitar 3 tahun yang lalu Mas Charlie ini pernah mengatakan hal yang demikian. Coba kita hitung, Mas Budi, anak yang pertama meninggal tahun berapa, anak kedua meninggal tahun berapa, anak ini yang sekarang meninggal ketiga kalinya ini, kematian ketiga ini tahun berapa, dihitung. Memang ada sekitar jarak interval sekitar antara 28 bulan kalau nggak salah ya, hampir 3 tahun lah ya, 2 tahun, 2,5 tahun sampai 3 tahun. Ini artinya ada jeda demikian. Oke, karena ada kabar duka, maka Mas Adi dan Mas Budi ini mau takziah lagi. Dan mereka memberitahu Mas Charlie kan. Mas Charlie tiba-tiba ketika diberitahu, dia tiba-tiba ketika mau takziah dia bilang, kita pulang dulu, saya mau ngambil sesuatu ke rumah. Nah, ternyata Mas Charlie ini mengambil kapur sirih ya, kalau dalam bahasa Jawa injet apu gitu ya, yang dulu digunakan oleh orang-orang zaman dulu untuk makan sirih atau nginang bahasa Jawanya. Itu air apu ditaruh di suatu cepuk kecil, ditaruh di kantong. Apa itu Mas? Mas Adi tanya, Mas Charlie jawab, dan nanti kalian tahu sendiri gitu ya. Kalau kita mau membuktikan kabar ini isu fitnah atau kebenaran ya, nanti kita lihat sendiri dengan izin Allah. Kalian bisa menyaksikan, kata Mas Charlie. Karena Mas Charlie ini bukan orang sembarangan, bukan orang kosongan, maka Mas Adi dan Mas Budi ini ya ngikut aja. Singkat cerita sampai tempat takziah ya, masih di Jawa Tengah ya, masih di Jawa Tengah, satu kota dengan tempat Mas Adi tinggal. Mas Charlie ini bertakziah gitu ya, dan mendekati ke si jenazah dengan gerakan yang sangat cepat sekali ya. Tidak diketahui oleh orang lain. Mas Charlie ini membaca doa dan mengoleskan air injet atau air kapur sirih, airnya saja ya, disilangkan di dahi dari si jenazah. Nggak ada bekas putih atau apa, hanya ya basah aja ya, basah di lap begini kan sudah hilang. Oke, singkat cerita sudah mendoakan, memberikan uang duka dan sebagainya, maka pulang. Mas Charlie ini nggak bicara apa-apa. Gitu. Begitu sampai mobil, dalam perjalanan pulang dengan mobil kantor, Mas Charlie bilang begini, kalau kalian memang pengen membuktikan ya isu-isu yang selama ini beredar, apakah Pak Jono ini mengambil pesugihan atau tidak, kalian mau ikut saya nggak untuk membuktikan? Ya maulah Mas, kata Mas Adi, kata Mas Budi juga. Di mana Mas? Di suatu daerah peziarahan di Jawa Timur ya, di daerah Mujang, di kota T di Jawa Timur. Kapan Mas? Ya saya hitung-hitung dulu, kira-kira 2 hari dari sekarang ya, hitungan Jawa 2 hari dari sekarang. Ya, sanggup nggak? Mau nggak? Ya maulah Mas. Oke, singkat cerita mengurus izin cuti dan sebagainya, maka dengan mobil ya, dengan mobil sewaan pada waktu itu demi untuk membuktikan, 3 orang ini ya, Mas Adi, Mas Budi dan Mas Charlie ini ke Jawa Timur dari satu kota di Jawa Tengah, tempat tinggal Mas Adi ini, mereka menuju ke daerah Ngujang di kota T di Jawa Timur. Oke, di dalam kendaraan ini Mas Charlie membriefing ya Mas Adi dan Mas Budi. Mas, nanti kita begini. Mas Charlie ini mampir ke suatu warung atau toko membeli makanan yang kira-kira disukai oleh para monyet. Loh kok gitu Mas? Ya sudah, nanti kalian akan tahu sendiri. Begitu sampai ke tempat peziarahan di daerah Ngujang di Jawa Timur,
ternyata tempat itu banyak sekali monyet dan apa ya, ya kita bilangnya monyet atau kera, bahasa Jawanya ketek gitu ya. Banyak sekali ya. Coba ini nanti makanan mau saya sebar gitu. Logikanya kan kalau hewan monyet kita sebari makanan, kalau pada waktu itu Mas Charlie bawa kacang, kacang kulit. Kalau kita sebar, mereka pasti akan rebutan, akan rayahan. Tapi nanti kalian bisa menyaksikan sesuatu hal yang mungkin yang belum pernah kalian lihat. Masuk Mas ya, coba aja kita lihat. Singkat cerita sampai ke tempat peziarahan tersebut di daerah Ngujang di Kota T, Jawa Timur. Disebar itu kacang sama Mas Charlie. Para monyet berdatangan untuk rebutan, untuk rayahan kacang. Tapi ada satu monyet yang dengan wajah yang sedih, memang benar-benar kelihatan tiga orang ini menyaksikan monyet itu wajahnya sedih, murung, dan termenung di sudut, tidak ikut royoan atau tidak ikut rebutan kacang. Dan yang lebih aneh lagi adalah di dahinya adalah bekas ada seperti tanda silang warna putih, seperti kena apa, kena kapur sirih, kena kapur injet gitu ya. Mas Charlie bilang sama Mas Budi dan Mas Adi, kalian masih ingat nggak ketika kita ziarah kemarin ke rumah duka di rumahnya Pak Jono, saya dengan apa diam-diam mengoleskan air injet atau air kapur di dahinya si jenazah. Ya betul Mas. Nah, coba kalian lihat monyet itu. Jadi memang ada monyet yang diam, tidak ikut rebutan, dan di dahinya ada tanda silang. Wow, alam bisawab. Mas Ari bilang begini, yang ditangkap oleh Mas Adi, kalau itu monyet lumrah, monyet betul-betul hewan monyet, maka ketika ada manusia yang menyebar makanan, maka mereka akan ikut ngambil, akan apa, akan rayahan atau akan menjarah makanan. Ini monyetnya tidak mau ikut menjarah, hanya nangis bersedih. Memang betul-betul ada apa wajah sedih gitu ya, dilihat oleh tiga orang ini, dan ada tanda silang di dahinya, seperti tanda silang yang dibuat oleh Mas Charlie di hadapan jenazah ya, dia alam bisawab. Bisa jadi memang teman kalian ya yang kita samakan sebagai Pak Jono itu memang benar mengambil kekayaan dengan cara yang tidak benar ya, bersekutu dengan penghuni tempat peziarahan di daerah Ngujang di Jawa Timur ya, seperti siluman kera gitu. Wow, alam bisawab. Dan dalam konsekuensinya menukar harta itu, tebusannya adalah dalam sekian periode anak-anaknya, keluarganya akan meninggal ya satu persatu, di mana nanti ya, sebagai gongnya ya, amit-amit naudzubillah, si Pak Jono sebagai pelaku ini akan ikut mati, ikut meninggal, dan dia akan menjadi penghuni di daerah Ngujang tersebut, di daerah di tempat peziarahan di daerah Ngujang. Walam bisawab ya, mengambil jalan yang dibenci oleh Allah. Dan Mas Adi secara personal kenal dengan Mas Jono ya, tapi dia menyayangkan bahwa kenapa kok seperti itu ya. Dulu teman satu kantor, Pak Jono ini orangnya karyawan rendah, gajinya kecil, anaknya banyak ya, hutang di mana-mana, mengambil jalan pintas yang dimurkai oleh Allah ya. Padahal di dalam Quran kan disebutkan ya, iya karena abudu wa iya karena stain, hanya kepada Allah kita meminta dan hanya kepada Allah kita menyembah. Ini malah menukar dan malah bersekutu dengan setan ya. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah ya. Disayangkan sekali lah apa, jadi ketika Mas Jono Mas Adi bercerita tentang Pak Jono ini, kelihatan sekali Mas Adi ini sangat sangat menyayangkan bahwa ada manusia yang mengambil jalan yang sesat. Baik, demikian cerita untuk malam hari ini. Semoga teman-teman semua terhibur. Sebelum Mr. Zack pendongeng horor undur diri, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon di-subscribe supaya Mr. Zack lebih bersemangat lagi dalam membuat konten terbaru. Oke, Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.